Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada untuk terus dapat menyaksikan gelar karya di channel YouTube ini. Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional oleh Mulyani Anggi Putri MPD CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru Riau. Memiliki kecerdasan intelektual tidak cukup menjadikan seseorang akan menjadi sukses. Karena di saat kita tidak memiliki sosial emosional yang baik, maka kita tidak dapat melakukan interaksi yang baik pula dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya, di saat sosial emosional baik, maka kita akan dapat mengatur segala macam emosi, baik emosi sedih, gembira, haru, tawa, simpati, dan empati yang keluar di waktu yang tepat. Maka dengan demikian, kesuksesan tidak hanya didapatkan dari pendidikan yang tinggi atau nilai akademik yang tinggi, namun kesuksesan bisa didapat dari rasa sosial emosional yang baik, sehingga dengan demikian ia akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam mewujudkan kesuksesan yang dimaksud, membangun emosi anak sangatlah penting dilakukan. Untuk itu, sebagai guru penggerak, peran ini dapat dilakukan melalui penciptaan well-being pada ekosistem pendidikan di sekolah yang dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik dan guru guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai peserta didik. Hal ini berarti pula bahwa guru sebagai pendidik berkewajiban dalam menciptakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi anak didiknya. Menurut Grade dan Noble tahun 2011, bahwa murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik, kesehatan fisik mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Hal ini juga didukung oleh peneliti Daniel Goleman bahwa kecerdasan intelektual menyumbang 20% kesuksesan hidup manusia. Selebihnya, sekitar 80% berasal dari kecerdasan emosi dan sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang yang sukses tidak hanya memiliki kecerdasan pengetahuan, akan tetapi kecerdasan sosial emosionalnya juga harus baik. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri, serta kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini penting diberikan kepada anak didik agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara latihan berkesadaran penuh atau mindfulness. Salah satu latihan diri yang dapat digunakan adalah dengan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, kemudian menarik napas dalam, selanjutnya mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Lalu, lanjutkan kegiatan yang akan dilakukan. Ada 5 kompetensi dasar yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Sedangkan ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan dalam ekosistem pendidikan di sekolah adalah 1. Dalam kegiatan rutin atau di luar waktu belajar akademik, misalnya pada kegiatan ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, membaca bersama, pelatihan, dan sebagainya. Kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran yang dapat dilakukan melalui diskusi, penugasan kerja kelompok. Dan ketiga, protokol yang menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Adapun dampak dari keberhasilan dalam penerapan KSE tersebut tidak hanya pada kesuksesan diri seseorang dalam akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi seseorang untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik. Kessel ORG. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuh kembangkan di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran, dan menjadi budaya atau aturan sekolah, sehingga dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan latihan kesadaran penuh secara konsisten, dapat menumbuhkan kesadaran diri, penghargaan terhadap perbedaan dan empati, pemahaman diri dan orang lain, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Keterkaitan antara materi pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan modul 1 dan 2.1. Modul 2.2 pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan modul-modul lain yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa dalam menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, maka seorang guru penggerak haruslah memiliki kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Guru penggerak juga harus menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan hendaknya dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Hal ini senada dengan filosofi KHD, yakni pendidikan itu harus berjalan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan karena peserta didik dapat lebih fokus, bersemangat, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Hal ini tentunya akan membahagiakan mereka karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profil mereka. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional yang dapat saya sampaikan di modul 2.2 program Guru Penggerak. Terima kasih atas segala perhatian. Salam bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.